Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ridwan, NIM 1932-9109 dari kelompok 2, akan membahas makalah yang berjudul Pentingnya Pendekatan Sistem Pembelajaran. Saya di sini akan menjelaskan materi pertama, yaitu pengertian pendekatan sistem. Sebagaimana telah diuraikan pada uraian terdahulu, bahwa pendekatan sistem adalah cara berpikir dengan menggunakan konsep sistem. Menurut Johnson, Cass, dan Roswig 1937 mengemukakan bahwa pendekatan sistem adalah cara berpikir mengatur tugas melalui suatu kerangka yang melukiskan faktor-faktor lingkungan internal dan eksternal sehingga merupakan suatu keseluruhan secara terpadu. Sebagai desain metodologi, pendekatan sistem merupakan alat bantu bagi para pengambil keputusan dengan cara mempertimbangkan semua permasalahan yang berkaitan dengan keputusan yang akan diambil. Sedangkan pendekatan sistem sebagai kerangka konseptual bertujuan untuk mencari berbagai persamaan dan berbagai kecenderungan fenomena yang ada dengan menggunakan analisis multidisiplin. Sebagai metode ilmiah baru, pendekatan sistem mencoba mewujudkan cara berpikir yang dapat diaplikasikan baik terhadap ilmu kehidupan maupun terhadap ilmu perilaku. Pendekatan sistem merupakan salah satu metode ilmiah yang baru yang turut melengkapi paradigma metode ilmiah yang sudah ada. Dari hasil kajian kepustakaan menunjukkan bahwa pendekatan sistem telah digunakan sebagai pendekatan dalam pemecahan berbagai masalah. Parsons 1964, seorang pakar sosiolog, telah mengadopsi pandangan umum teori sistem dan dijadikan dasar dalam penelitian kelompok sosial. Dalam ilmu ekonomi, pendekatan sistem telah diterapkan secara meluas dalam ekonomi modern. Konsep sistem merupakan salah satu konsep dasar dalam teori dan politik ekonomi. Hal ini barangkali dapat menjadi dasar konsep teori penawaran dan permintaan. Sistem berasal dari bahasa Latin, yaitu sistema, dan bahasa Yunani sustema, yaitu suatu kesatuan yang terdiri dari beberapa komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Dari beberapa pengertian yang saya jelaskan tadi, dapat saya simpulkan bahwa pendekatan sistem merupakan sekumpulan unsur atau elemen yang saling terkait memiliki ketergantungan. Jika simpulan arti sistem ini dikaitkan dalam pendidikan, maka bisa dirumuskan bahwa sistem pendidikan adalah semua komponen yang berkaitan, terpadu, dan dalam memberikan jaminan untuk penyelenggaraan pendidikan agar tujuan telah dirumuskan dapat tercapai dengan maksimal. Baik, itulah pemaparan materi pertama oleh saya. Selanjutnya materi-materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Kasiatun, NIM 1932-9014. Baiklah, saya akan melanjutkan presentase dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, tentang pentingnya pendekatan sistem dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan sistem dalam pembelajaran. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kualitas proses pendidikan adalah pendekatan sistem. Melalui pendekatan sistem, kita dapat melihat berbagai aspek yang dapat mempengaruhi suatu proses. Menurut Umar Hamalik, pendekatan sistem mengandung dua aspek, yaitu aspek filosofis dan aspek proses. Aspek filosofis merupakan pandangan hidup yang mendasari sikap perancang sistem yang terarah pada kenyataan. Sedangkan aspek proses merupakan suatu proses dan suatu perangkat alat konseptual. Pendekatan sistem merupakan alat atau teknik berbentuk kemampuan dalam merumuskan tujuan-tujuan secara operasional, mengembangkan deskripsi tugas-tugas secara lengkap dan akurat,
dan melaksanakan analisis tugas-tugas. Ada dua ciri pendekatan sistem pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan sistem merupakan suatu pendekatan tertentu yang mengarah ke proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar merupakan suatu tatanan yang memungkinkan guru dan siswa berinteraksi satu sama lain untuk memberi kemudahan bagi siswanya belajar. Yang kedua, penggunaan metodologi khusus untuk mendesain sistem pembelajaran. Metodologi khusus itu terdiri atas prosedur sistematik, perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan penilaian keseluruhan proses belajar mengajar. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus dan didasarkan pada penelitian dalam belajar dan komunikasi. Penerapan metodologi tersebut akan menghasilkan suatu sistem belajar yang memanfaatkan sumber manusiawi dan non-manusiawi secara efisien dan efektif. Dengan demikian, pendekatan sistem merupakan suatu panduan dalam rangka perencanaan dan penyelenggaraan pengajaran. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru, serta orang-orang yang mendukung terhadap keberhasilan proses pembelajaran termasuk pustakawan. Unsur material adalah berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan sebagai sumber belajar, misalnya buku-buku, film, slide suara, foto, CD, dan sebagainya. Fasilitas dan perlengkapan ialah segala sesuatu yang dapat mendukung jalannya proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, penerangan, perlengkapan komputer, audio visual, dan lain sebagainya. Prosedur adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, misalnya strategi dan metode pembelajaran, jadwal pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan lain sebagainya. Sebagai suatu sistem, seluruh unsur yang membentuk sistem ini memiliki ciri saling kebergantungan yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Keberhasilan sistem pembelajaran adalah keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran. Yang harus mencapai tujuan adalah siswa yang sebagai subjek belajar. Oleh karenanya, tujuan utama sistem pembelajaran adalah keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Lestari, NIM 19329062. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 2, yaitu membahas tentang pentingnya pendekatan sistem dalam pembelajaran. Tentu, pendekatan sistem ini sangat diperlukan atau sangat penting dalam proses pembelajaran, di mana yang pertama, melalui pendekatan sistem, proses pembelajaran itu akan terarah dan tujuannya itu akan dapat dicapai dengan baik dan benar. Coba kita bayangkan, tujuan atau arahan itu tidak ada dalam proses pembelajaran, maka proses pembelajaran itu tidak akan terfokus dan tidak akan bermakna, seperti itu. Yang kedua, pendekatan sistem menuntun guru pada kegiatan yang sistematis. Maksudnya di sini, dalam proses pembelajaran, guru itu akan terfokus, akan terarah, dan dalam penyampaian materi pembelajaran itu akan tersusun rapi atau berurutan sistematis. Yang ketiga yaitu pendekatan sistem ini dapat merancang proses pembelajaran dengan mengoptimalkan segala potensi dan sumber daya yang ada. Yang terakhir, pendekatan sistem ini dapat memberikan umpan balik. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.